Sedangkan dalam buku Muwatta disebutkan sebuah hadits dari Zaid bin Abi Anisah bahwa Abdul Hamid bin Abdirrahman bin Zaid bin Hatab diberitahukan kepadanya dari Muslim bin Yasar al-Jahni bahwa bin Hatab pernah ditanya mengenai ayat ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Al-A'raf 172. Maka Umar pun menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai ayat tersebut, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah menciptakan Adam lalu dia mengusap punggungnya dengan tangan kanannya, maka keluarlah darinya keturunannya, dan Allah berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk masuk neraka dan dengan amal penghuni neraka yang akan mereka kerjakan. Kemudian ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, untuk apa amal itu? Maka beliau menjawab, sesungguhnya jika Allah menciptakan seorang hamba sebagai penghuni surga, maka dia menyertainya dengan amalan penghuni surga sehingga ia meninggal dunia dalam mengerjakan salah satu amalan penghuni surga dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan jika dia menciptakan seorang hamba sebagai penghuni neraka, maka ia akan menyertainya dengan amalan penghuni neraka sehingga ia meninggal dunia dalam keadaan mengerjakan amalan penghuni neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Al-Hakim mengatakan, hadis ini dengan syarat Muslim, dan bukan seperti yang dikatakannya, tetapi ia hadits munkati, terputus. Abu Umar mengatakan ia adalah hadits mungati karena Muslim bin Yasar belum pernah bertemu dengan Umar bin Khattab. Dan antara keduanya terdapat Naim bin Rabi'ah. Ini jika benar yang meriwayatkannya berasal dari Zaid bin Abi Anisah. Disebutkan di dalamnya Naim bin Rubaiyah, di mana ia tidak lebih hafal dari Malik. Dengan demikian, maka Naim bin Rubaiyah dan Muslim bin Yasar majul hadis tersebut tidak dikenal sebagai penyandang ilmu dan penukil hadits. Dan ia bukanlah Muslim bin Yasar al-Abid al-Basari, tetapi ia adalah seorang yang majul, tidak dikenal. Kemudian dalam Tariku Ibnu Abi Khaitsama diceritakan, ia berkata, aku pernah membacakan hadits Malik kepada Yahya bin Mu'in, lalu ia menulis dengan tangannya sendiri yang menyatakan bahwa Muslim bin Yasar itu tidak dikenal. Abu Umar pernah berkata, meskipun hadits ini berisnad cacat, namun maknanya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan melalui beberapa sisi dari Umar bin Khattab dan juga yang lainnya. Di antara yang meriwayatkan maknanya dalam hal takdir ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Suraihah al-Ibadi, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin al-Aish, Zulihya al-Kilabi, Imran bin Hashim, Aisyah, Anas bin Malik, Suraka bin Jasyam, Abu Musa al-Asy'ari, dan Ubadah bin Samit. Mengenai hal ini penulis katakan, juga Hudzaifah bin Yaman, Zaid bin Sabit, Jabir bin Abdullah, Hudzaifah bin Asid, Abu Dzar, Muaz bin Jabal, Hisyam bin Hakim, Abu Abdullah, seorang sahabat yang darinya Abu Nasr, Abdullah bin Salam, Salman al-Farisi, Abu Darda, Amr bin Aish, Aisyah Ummul Mukminin, Abdullah bin Zubair, Abu Umamah al-Bahili, Abu Tufail, dan Abdurrahman bin Auf meriwayatkan, dan sebagian hadisnya akan dikemukakan ke hadapan Anda sekalian pada pembahasan bab-bab berikutnya, insya Allah. Ishaq bin Rahawi menceritakan, Baqiyah bin Walid memberitahu kami, Zubaydi Muhammad bin Walid memberitahuku, dari Rashid bin Sa'ad dari Abdurrahman bin Abi Qatadah, dari ayahnya dari Hisyam bin Hakim ibnu Hizam, bahwasanya ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, apakah amal-amal itu baru akan dimulai ataukah sudah menjadi ketetapan takdir?
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya ketika Allah mengeluarkan anak cucu Adam dari punggungnya, mereka diambil kesaksiannya atas diri mereka sendiri. Setelah itu diperlihatkan kepada mereka melalui tapak tangan Allah seraya berkata, mereka ini masuk surga dan yang ini masuk neraka. Ishaq bin Rawi juga meriwayatkan, Abdus Samad memberitahu kami, Hamad memberitahu kami, Al-Hariri memberitahu kami dari Abu Nasrah bahwasanya ada seseorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Abdullah dikunjungi para sahabatnya guna menjenguknya sedang ia dalam keadaan menangis. Maka para sahabatnya itu bertanya, apa yang menjadikanmu menangis? Ia menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menarik genggaman dengan tangan kanannya dan lainnya dengan tangan kirinya seraya berkata, ini untuk ini surga dan ini untuk ini neraka, dan aku tidak memperhatikannya sehingga aku tidak tahu pada termasuk genggaman yang mana aku ini. Amr bin Muhammad bin Ismail bin Rafi memberitahu kami dari Al-Makbari dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Adam dari debu, lalu menjadikannya sebagai tanah, kemudian membiarkannya hingga jika telah menjadi tanah kering seperti tembikar. Maka iblis berjalan melaluinya seraya berkata, aku diciptakan untuk suatu hal yang agung. Kemudian Allah meniupkan rohnya ke dalamnya. Kemudian Adam bertanya, ya Tuhanku, mana keturunanku? Dia menjawab, pilihlah hai Adam. Adam berkata, aku memilih yang berada di sebelah kanan Tuhanku, dan kedua tangan Tuhanku adalah kanan. Kemudian Allah membentangkan telapak tangannya. Ternyata semua yang hidup dari keturunannya Adam berada di telapak tangan Tuhan. Al-Nadar memberitahu kami, Abu Masyar memberitahu kami dari Abu Sa'id Al-Makbari dan Nafi Maula Zubair dari Abu Hurairah, ia menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menciptakan Adam, lalu Allah menyebutkan penciptaan Adam. Kemudian Allah bertanya kepada Adam, tanganku yang sebelah mana yang lebih engkau sukai untuk aku perlihatkan kepadamu anak cucumu? Adam menjawab, tangan kanan. Dan kedua tangan Tuhanku adalah kanan. Kemudian Allah menghamparkan tangan kanannya dan ternyata di dalamnya terdapat anak cucu Adam yang semuanya telah diciptakan untuk hidup sampai hari kiamat. Yang sehat dalam keadaan yang dialaminya, yang diuji juga berada dalam keadaannya sendiri, dan para nabi juga berada dalam keadaannya sendiri. Dia berkata, ketahuilah, aku akan melepaskan mereka semua. Lalu Adam berkata, sesungguhnya aku lebih suka untuk bersyukur. Muhammad bin Nasr Al-Marwazi menceritakan, Muhammad bin Yahya memberitahu kami, Sa'id bin Abi Maryam memberitahu kami, Laits bin Sa'ad memberitahu kami, Ibnu Ajlan memberitahuku dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makbari, dari ayahnya, dari Abdullah bin Salam, ia bercerita, Allah menciptakan Adam, lalu dia menyodorkan tangannya, lalu menariknya kembali. Kemudian Allah berkata, pilihlah, hai Adam. Adam menjawab, aku memilih yang berada di sebelah kanan Tuhanku, dan semua tanganmu adalah kanan. Selanjutnya dia membentangkan tangannya dan ternyata di dalamnya terdapat anak cucunya. Maka Adam pun bertanya, siapa mereka itu, ya Tuhanku? Allah menjawab, mereka itu adalah yang telah kutetapkan untuk kujadikan sebagai anak cucumu yang termasuk penghuni surga sampai hari kiamat tiba. Ishaq bin Rahawih menceritakan, Ja'far bin Aun memberitahu kami, Hisyam bin Sa'ad memberitahu kami dari Zaid bin Salim dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda ketika menciptakan Adam,
Allah mengusap punggungnya sehingga dari punggungnya itu berjatuhan setiap roh yang Allah menciptakannya sebagai anak cucunya sampai hari kiamat kelak. Ishaq bin Miladi mengatakan, Al-Masuti menceritakan dari Ali bin Nadimah dari Sa'ad dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Azza wa Jalla. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengambil janji dari Adam bahwa Allah adalah Tuhannya. Dia juga telah menetapkan rezeki, ajal, dan musibah-musibahnya. Kemudian dari punggungnya dikeluarkan anaknya sebagai keturunan. Lalu dia mengambil janji kepada mereka bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Setelah itu Allah menetapkan rezeki, ajal, dan musibah-musibah mereka. Waqif juga memberitahu kami, Al-Masih memberitahu kami, dari Habib bin Abi Sabit, dari Ibnu Abbas ia mengatakan, Allah mengusap punggung Adam, lalu dia mengeluarkan semua yang baik di tangan kanannya dan semua yang buruk di tangan kirinya. Muhammad bin Nasr menceritakan, Hasan bin Muhammad Al-Zafarani memberitahu kami, Hajjaj memberitahu kami, dari Ibnu Juraij, dari Zubair bin Musa, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas ia mengatakan, sesungguhnya Allah memukul bahu kanan Adam sebelah kanan, maka keluarlah semua jiwa yang tercipta sebagai penghuni surga yang berwarna putih jernih. Lalu dia berfirman, mereka ini sebagai penghuni surga. Setelah itu dia memukul bahu Adam yang sebelah kiri, maka keluarlah semua jiwa yang dicipta sebagai penghuni neraka yang berwarna hitam. Lalu Allah berfirman, mereka ini adalah penghuni neraka. Kemudian dia mengambil janji untuk beriman, bermarifah, ilmu mengenal Allah Ta'ala dan bertasdik percaya kepada Allah dari semua anak cucu Adam, serta mengambil kesaksian atas diri mereka sendiri. Maka mereka pun beriman, percaya, mengetahui, dan mengakui. Ishaq memberitahu kami, Raw bin Ubadah bin Muhammad bin Abdul Malik memberitahu kami, dari ayahnya, dari Zubair bin Musa, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas menyebutkan hadits ini dan menambahkan, Ibnu Juraij mengatakan, pernah sampai kepadaku bahwa Allah mengeluarkan mereka pada telapak tangannya seperti biji sawi. Ishaq menceritakan, Jarir memberitahu kami, dari Mansur, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, Allah mengambil mereka seperti pengambilan sisir. Sedangkan dalam tafsir Asbat dari Al-Sadi, dari para sahabatnya, Abu Malik, Abu Sholih, Ibnu Abbas, dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dan dari beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai firman-Nya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Ia mengatakan, ketika Allah mengeluarkan Adam dari surga sebelum diturunkan dari langit, Allah mengusap punggung Adam sebelah kanan. Lalu darinya keluar anak cucunya yang berwarna putih seperti mutiara sebagai keturunannya. Kemudian Allah berkata kepada mereka, masuklah kalian semua ke surga dengan rahmatku. Dan dia juga mengusap punggung Adam sebelah kiri, maka keluarlah darinya anak cucunya yang berwarna hitam juga sebagai keturunannya. Lalu dia berkata, masuklah kalian ke neraka dan aku tidak pernah akan peduli. Yang demikian itu ketika Allah mengatakan Ashabul Yamin, golongan yang menerima suratan di tangan kanan, dan Ashabus Simal, golongan yang menerima suratan di tangan kiri. Setelah itu Allah mengambil janji dari mereka seraya bertanya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab,
Benar, dengan demikian Allah telah memberikan kepada Adam segolongan keturunan yang taat dan segolongan yang lainnya ingkar. Selanjutnya ia dan malaikat berkata, "Benar, Engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami, Allah, lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kelak kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Oleh karena itu, tidak ada seorang pun dari keturunan Adam yang dilahirkan ke dunia ini melainkan mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Dan tidaklah ia menyekutukannya kecuali mengatakan, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama. Dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Al-Zukhruf 22. Demikian itu adalah firman Allah Azza wa Jalla. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Dan itu terjadi pada saat Allah berfirman, padahal kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa. Ali Imran 83. Dan ketika Allah berfirman, katakanlah, Allah mempunyai alasan yang jelas lagi kuat, maka jika Allah menghendaki pasti Allah memberi petunjuk kepada semuanya. Al-An'am 149. Yakni pada hari pengambilan janji. Ishak menceritakan, Waki memberitahu kami, Mudir memberitahu kami, dari Ibnu Salid, ia bercerita, Abu Bakar berkata, Allah menciptakan makhluk ini dengan dua genggaman. Lalu Allah mengatakan kepada yang berada di tangan kanannya, masuklah ke surga dengan aman sentosa. Dan kepada yang berada di tangan kirinya, Allah berkata, masuklah neraka dan aku tidak peduli. Jarir memberitahu kami dari Al-Amasi, dari Abu Zabian, dari seorang kaum Ansar dari kalangan sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan, ketika Allah menciptakan makhluk ini, ia menggenggamnya dengan dua genggaman. Lalu kepada mereka yang berada di tangan kanannya, Allah berkata, kalian adalah ashabul yamin, golongan yang menerima suratan di tangan kanan. Dan kepada yang berada di tangan kirinya, dia berkata, kalian adalah ashabus simal, golongan yang menerima suratan di tangan kiri. Kemudian dilepaskan sampai hari kiamat. Dalam bukunya Al-Qadar, Abdullah bin Wahab menceritakan, Jarir bin Hazim memberitahuku dari Ayub al-Sajastani dari Abu Kilabah. Ia mengatakan, sesungguhnya ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, Allah mengeluarkan keturunannya. Kemudian Allah menebarkan mereka di telapak tangannya, lalu memperlihatkan mereka. Setelah itu Allah menempatkan yang berada di tangan kanannya di sebelah kanannya, dan yang di tangan kirinya di sebelah kirinya. Kemudian terhadap mereka yang berada di tangan kirinya Allah katakan, mereka ini berada di sini, neraka, dan aku tidak peduli. Dan mereka ini berada di sini dan aku tidak peduli. Selanjutnya dia menetapkan penghuni neraka dan amal yang akan mereka kerjakan. Dan juga menetapkan penghuni surga serta amal yang akan mereka kerjakan. Setelah itu Allah melipat baca, menutup kitab catatan dan mengangkat kolam. Abu Dawud meriwayatkan, Musadat memberitahu kami, Hamad bin Faid memberitahu kami, dari Ayub dari Abu Kilabah dari Abu Solih, dan kemudian menyebutkan hadits tersebut. Ibnu Wahab menceritakan, Amr bin Harits dan Haywah bin Suraih memberitahuku, dari Ibnu Abi Asid, ia menceritakan dari Abu Faras, yang ia menyampaikan sebuah hadits kepadanya yang bercerita bahwa ia pernah mendengar Abdullah bin Amr berkata, sesungguhnya ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, dia menggoyangnya dengan goyangan ringan, lalu keluar dari punggungnya keturunannya seperti ulat-ulat kecil berwarna putih.
Lalu Allah mengenggam mereka dalam dua genggaman. Lalu Allah melepaskannya dan kemudian menggenggamnya kembali seraya berfirman, segolongan masuk surga dan segolongan lagi masuk neraka. Al-Syura 7. Ibnu Wahab menceritakan, Yunus bin Yazid memberitahuku dari Al-Auza'i dari Abdullah bin Amr bin Aish, ia berkata, barang siapa mengaku bahwa bersama Allah itu terdapat hakim atau pemberi rezeki atau pencegah bahaya dari dirinya atau pemberi manfaat bagi dirinya, penentu kematian atau kehidupan, niscaya ia akan menemui Allah, dan Allah akan mematahkan alasannya serta membakar lidahnya. Selain itu, Allah juga akan menjadikan salat dan puasanya sia-sia. Dan Allah akan menjungkirkan wajahnya ke dalam api neraka. Dan ia juga mengatakan, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk ini, lalu Allah mengambil janji dari mereka. Sedang arsinya berada di atas air, mengenai firman Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari yang pada waktu itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram wajahnya, kepada mereka dikatakan, mengapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu. Adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, surga mereka kekal di dalamnya. Abu Dawud meriwayatkan, Yahya bin Habib memberitahu kami, Mu'tamar memberitahu kami, ayahku memberitahu dari Abu Aliyah. Ia mengatakan, mereka itu menjadi dua golongan. Dan kepada golongan yang berwajah hitam kelam Allah bertanya, mengapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Abi Aliyah mengatakan, yaitu iman, di mana mereka menjadi umat yang satu. Abu Dawud meriwayatkan, Musa bin Ismail memberitahu kami, Hamad memberitahu kami, Abu Na'ama al-Sa'adi memberitahu kami, di mana ia berkata, kami pernah berada di rumah Abu Usman al-Nahdi, lalu kami memanjatkan pujian, bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berzikir dan berdoa kepadanya. Setelah itu aku katakan, sesungguhnya terhadap permulaan masalah ini aku lebih berbahagia daripada terhadap akhir masalah ini. Maka Abu Usman berkata, semoga Allah memberikan keteguhan kepadamu. Kami pernah berada di rumah Salman, lalu kami bertahmid, berzikir dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kukatakan, sesungguhnya terhadap permulaan masalah ini aku lebih berbahagia daripada akhirannya. Maka Salman pun berkata, semoga Allah memberikan keteguhan kepada dirimu. Sesungguhnya ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan Adam, dia mengusap punggungnya, maka keluarlah darinya makhluk yang menjadi keturunannya sampai hari kiamat. Kemudian dia menciptakan laki-laki dan perempuan, sengsara dan sejahtera, rezeki, ajal, dan warna kulit. Dan di antara pengetahuan tentang kesejahteraan adalah berbuat kebaikan dan duduk menyertai kebaikan. Dan di antara pengetahuan tentang kesengsaraan adalah berbuat kejahatan dan duduk menyertai kejahatan. Selain itu Abu Dawud meriwayatkan, Musa bin Ismail memberitahu kami, Hamad memberitahu kami, Atta bin Said memberitahu kami dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, Tuhanmu mengusap punggung Adam, lalu keluar darinya apa yang menjadi keturunannya sampai hari kiamat. Dan dia mengambil janji mereka. Sa'id mengatakan, mereka mengetahui bahwa pada hari itu kolam telah kering. Al-Dahak mengatakan, mereka keluar dari punggung Adam seperti biji sawi. Kemudian dia mengembalikan mereka lagi. Ini dan yang lainnya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan amal perbuatan, rezeki, ajal, kesejahteraan, kesengsaraan,
Anak cucu Adam tidak lama setelah Dia menciptakan orang tua mereka Adam, serta memperlihatkan mereka kepadanya Adam. Dia membuat bentuk dan gambar mereka. Wallahu a'lam. Sedangkan mengenai penafsiran firman Allah Azza wa Jalla, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Maka hadits Umar meskipun benar, namun bukan sebagai tafsiran bagi firman Allah di atas. Dan hadits itu hanya menjelaskan bahwa hal itulah yang dimaksudkan. Sehingga dengan demikian itu, hadits tersebut tidak menunjukkan pengertian ayat di atas. Tetapi ayat tersebut menunjukkan bahwa pengambilan janji itu dari anak cucu Adam dan bukan dari Adam itu sendiri. Dan penciptaan mereka berasal dari punggung mereka dan bukan dari punggung Adam. Dan kesaksian yang mereka berikan dilandasi alasan yang jelas, sehingga tidak ada orang kafir yang akan mengatakan, "Aku lengah akan hal itu." Tidak juga seorang anak akan mengatakan, "Ayahku musyrik sehingga aku pun mengikutinya." Yang demikian itu karena Allah Azza wa Jalla telah menetapkan dalam diri mereka pengakuan akan keesaan Allah. Dia itulah Tuhan dan pencipta mereka. Setelah itu, hadits Umar juga menunjukkan masalah lain yang tidak ditunjukkan oleh ayat di atas, yaitu masalah takdir yang sudah lebih awal dan janji pertama, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beralasan kepada mereka dengan hal tersebut, melainkan beralasan kepada mereka dengan rasul-rasulnya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh ayat tersebut di atas. Dengan demikian, ayat di atas dan juga hadits-hadits itu mencakup penetapan takdir dan syariat, peraturan, penegakan alasan, dan iman kepada qadar, sesuatu takdir yang telah ditentukan Allah sejak azali, permulaan. Dan ketika ditanya mengenai semuanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawabnya sesuai dengan apa yang perlu diketahui dan diakui oleh umat manusia. Bab 3. Ihtijai, argumen Adam dan Musa mengenai takdir Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Adam dan Musa pernah saling berihtijai, berargumen. Musa berkata kepada Adam, "Hai Adam, engkau ayah kami, engkau telah menyengsarakan dan mengeluarkan kami dari surga." Kemudian Adam menyahut, "Wahai Musa, engkau telah dipilih Allah melalui kalamnya, dan Allah telah menuliskan kitab Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah engkau mencela diriku atas suatu hal yang telah ditetapkan Allah bagiku 40 tahun sebelum Dia menciptakanku?" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adam dan Musa berbantah-bantahan, Adam dan Musa berbantah-bantahan, Adam dan Musa berbantah-bantahan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Allah telah menuliskan bagimu kitab Taurat dengan menggunakan tangannya sendiri. Dalam lafaz yang lain disebutkan Adam dan Musa saling berihtijai, berdebat. Musa mengatakan kepada Adam, "Engkaukah Adam yang telah menjerumuskan manusia dan mengeluarkan mereka dari surga? Apakah engkau Musa yang telah diberi ilmu tentang segala sesuatu oleh Allah dan dipilih kepada umat manusia untuk membawa risalahnya?" Sahut Adam. Musa pun menjawab, "Benar." Dan Adam berkata, "Apakah engkau mencaci diriku atas suatu hal yang telah ditetapkan bagi diriku sebelum aku diciptakan?" Dalam lafaz yang lain disebutkan, Adam dan Musa berargumen di sisi Tuhan mereka. Musa berkata, "Engkau adalah Adam yang Allah telah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan rohnya ke dalam dirimu, memerintahkan malaikat bersujud kepadamu dan menempatkanmu di dalam surganya. Kemudian kesalahanmu menjadikan manusia diturunkan ke bumi." Maka Adam pun berkata, "Engkau adalah Musa yang Allah telah memilihmu melalui risalah dan kalamnya."
dan Allah telah memberikan kepadamu lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai segala sesuatu serta mendekatkanmu pada keselamatan. Lalu berapa lama engkau mendapatkan Allah menulis kitab Taurat sebelum aku diciptakan? Musa menjawab 40 tahun. Lebih lanjut Adam berkata, apakah di dalamnya Taurat engkau menemukan firman-Nya? Dan Adam mendurhakai Tuhannya, sehingga ia pun sesat. Taha 121. Ya, jawab Musa. Selanjutnya Adam bertanya, jika demikian, mengapa engkau mencaciku karena aku mengerjakan perbuatan yang telah ditetapkan, ditakdirkan Allah bagiku untuk mengerjakannya 40 tahun sebelum Allah menciptakanku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, demikianlah Adam memberikan argumentasi kepada Musa. Allah telah menetapkan sesuatu karena Allah melihat apa-apa yang akan terjadi di depan. Dalam lafaz yang lain juga disebutkan, Adam dan Musa saling berihtijai, berargumen. Maka Musa berkata kepada Adam, engkaulah orangnya, yang kesalahanmu telah mengeluarkan kami dari surga. Kemudian disebutkan matan hadits selengkapnya. Hadits ini telah disepakati kesahihannya. Takdir ini setelah takdir pertama yang telah ditetapkan 50 tahun sebelum penciptaan langit. Hadits ini telah ditentang oleh para pengikut faham Mu'tazilah, salah satu kelompok yang muncul di dunia Islam dan bersikap ekstrim dalam penggunaan logika. Kelompok ini telah menjadikan logika sebagai fondasi dalam memandang segala sesuatu, sehingga perjalanannya menyimpang dari jalan yang benar yang menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber hakiki, sedangkan logika, akal, tidak boleh keluar dari lingkaran keduanya dan bukan sebaliknya. Sehingga dengan demikian, Al-Quran dan Al-Sunnah tidak dapat dianalogikan dengan logika, menerima atau menolak yang tidak memahaminya. Di antara penganut Mu'tazilah yang menentang hadits tersebut adalah Ubay al-Jibai dan orang-orang yang sejalan dengannya. Dalam hal ini ia mengatakan, jika hadits itu benar, maka semua kenabian para nabi itu tidak berlaku. Jika takdir itu bisa menjadi alasan bagi orang yang berbuat maksiat, maka gugurlah perintah dan larangan yang diberikan Allah. Karena dengan mengabaikan perintah atau mengerjakan larangan seorang pelaku kemaksiatan, jika dibenarkan baginya beralasan dengan takdir yang telah ditetapkan baginya, maka lepaslah ia dari cacian dan celaan. Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk kesesatan kelompok Mu'tazilah dan ketidakmengertian mereka akan hakikat Allah Azza wa Jalla, Rasulnya, serta sunnahnya. Hadits di atas adalah sahih dan telah disepakati kesahihannya, yang sejak masa Nabi umat terdahulu, dari abad ke abad sampai ke masa sekarang masih diterima, diakui dan diimplementasikan. Hadits tersebut diriwayatkan oleh para perawi masyhur dalam bukunya masing-masing, dan mereka memberikan kesaksian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan hadits tersebut. Selain itu, mereka juga menetapkan kesahihannya. Dengan demikian, betapa bodoh dan piciknya orang yang dengan membawa kesaksian menyatakan bahwa hadits tersebut masih meragukan dan mengandung berbagai kesimpang siuran. Para teologis masih terus menentang hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan akidah mereka yang salah serta menyimpang. Sebagaimana mereka juga menolak hadits-hadits tentang mimpi, hadits-hadits yang berkenaan dengan ketinggalan Allah atas makhluk-makhluknya, juga hadits-hadits yang membahas tentang sifat-sifatnya, hadits tentang syafaat, hadits tentang turunnya Allah ke langit dan ke bumi di tengah hamba-hambanya, serta hadits tentang firman-Nya yang disampaikan dengan ucapan yang dapat didengar langsung oleh hambanya yang dikehendakinya, dan hadits-hadits lain yang semisal.
Sebagaimana golongan Khawarij, golongan yang tidak mau mengakui imam yang hak yang telah disepakati jamaah. Baik itu pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin maupun imam setelah mereka. Golongan Marja dan Wa'idiyah termasuk golongan Khawarij. Penolakan pertama kali dilakukan terhadap Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika terjadi peperangan Siffin. Mereka ini benar-benar mengingkari Imam Ali bin Abi Thalib. Di antara mereka itu adalah Al-Ash'ats bin Qais Al-Kindi dan Mas'ad bin Fadaki Al-Tamimi. Dan Mu'tazilah menolak hadits-hadits tentang keluarnya orang-orang yang berdosa besar dari neraka karena syafaat serta hadits-hadits lainnya. Demikian halnya dengan golongan Rafidah. Sebutan tersebut dinisbatkan pada suatu peristiwa yang pernah terjadi. Golongan ini disebut juga dengan Zaidiyah, yang dinisbatkan kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang mana ia mengutamakan Ali bin Abi Thalib atas semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Penganut golongan ini berpegang teguh pada ucapan Ali, hingga suatu ketika mereka memisahkan diri dari Ali, dan Ali pun berkata kepada mereka, "Rafadatumuni, kalian menolakku," yang menolak hadits-hadits tentang keutamaan Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat lainnya. Penolakan juga dilakukan oleh golonganmu. Mereka ini golongan yang mengingkari sang Halik, hari kebangkitan, dan pembangkitan manusia. Golongan inilah yang berpendapat kehidupan dan kematian itu hanyalah kejadian alami dan hanya masa waktu yang menentukan. Penganut golongan inilah yang di dalam Al-Quran diceritakan dalam surah Al-Jathiyah 24. Mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan hidup serta tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Firman Allah Azza wa Jalla tersebut menunjukkan pada pendapat mereka yang mendasarkan segala sesuatu pada hukum alamiah semata. Di antara mereka ada yang mengakui adanya hari kebangkitan, ada yang mengakui adanya sang pencipta, namun secara umum mereka menolak para rasul. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang mana golongan ini menolak hadits-hadits tentang sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiariyah, pilihan. Selain itu, golongan Qadariyah adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir, dan Majusiyah adalah sebutan agama besar yang memiliki seorang tokoh, yaitu Ma'ubis Muwaizan, yaitu seorang ilmuwan terkemuka dan hakim terdepan. Para penganut agama ini berpegang teguh kepada perintahnya, tidak menentangnya dan hanya bersandar kepada pendapatnya semata. Juga menolak hadits-hadits tentang qada, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan takdir yang telah ditetapkan lebih awal. Selanjutnya orang-orang berbeda pendapat dalam memahami hadits di atas dan bentuk alasan yang dikemukakan Adam kepada Musa. Dalam hal ini ada segolongan orang yang berpendapat bahwa yang demikian itu merupakan alasan karena Adam adalah ayahnya, sehingga ia merupakan alasan yang dilontarkan seseorang ayah kepada anaknya. Pendapat ini sama sekali tidak mengena sasaran. Kelompok yang lain berpendapat yang sama dengan kelompok pertama karena dosa itu dalam suatu syariat peraturan tertentu, sedangkan celaan berada dalam syariat yang lainnya. Dan pendapat ini sejenis dengan pendapat sebelumnya, di mana pendapat ini tidak mengena pada permasalahan. Umat ini mencela umat-umat terdahulu yang menentang rasul-rasul yang diutus kepada mereka, meskipun mereka tidak disatukan dalam satu syariat peraturan tertentu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menerima kesaksian mereka, meskipun mereka bukan dari pengikut syariat para rasulnya tersebut. Kelompok yang lainnya lagi juga berpendapat sama.
karena Adam telah bertaubat dari dosa yang diperbuatnya. Dan orang yang telah bertaubat dari dosa sama dengan orang yang tidak mempunyai dosa dan tidak boleh dicela. Pendapat ini meskipun lebih dekat dengan kebenaran daripada pendapat yang sebelumnya, namun tetap tidak dapat dibenarkan karena dua alasan. Pertama, bahwa Adam tidak pernah menyebutkan sisi tersebut dan tidak juga menjadikannya sebagai alasan atas Musa, serta tidak mengatakan, "Apakah engkau mencelaku atas suatu dosa yang aku telah bertaubat darinya?" Kedua, bahwa Musa lebih mengerti tentang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami perintah serta ajaran agamanya sehingga tidak mungkin baginya mencela suatu perbuatan dosa yang telah diberitahukan oleh Allah bahwa Dia telah memberikan ampunan atas dosa tersebut dan juga petunjuk kepada pelakunya. Kelompok lainnya berpendapat bahwa yang demikian itu merupakan alasan karena Musa mencela Adam pada saat berada di luar wilayah taklif dunia. Seandainya ia mencelanya ketika berada di wilayah dunia, maka alasan itu bagi Musa. Pendapat ini juga tidak dapat dibenarkan dengan dua alasan. Pertama, bahwa Adam tidak mengatakan kepada Musa, "Engkau mencelaku di luar wilayah dunia." Tetapi ia mengatakan, "Engkau mencelaku karena suatu hal yang telah ditetapkan Allah bagiku sebelum aku diciptakan." Dengan demikian ia tidak mempermasalahkan tempat, tetapi mempermasalahkan takdir yang telah ditetapkan lebih awal. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencela sebagian hambanya yang tercela di luar wilayah taklif dunia, di mana ia mencela mereka setelah mereka tidak lagi hidup di dunia ini dan mencela mereka pada hari kiamat kelak. Kelompok lainnya berpendapat bahwa yang demikian itu merupakan alasan karena Adam telah melihat adanya hukum dan berlakunya hukum itu pada kehidupan semua umat manusia, dan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menggerakkan seorang hamba melainkan atas kehendaknya dan dalam pengetahuannya, dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang sanggup menentang keputusan dan takdir Allah. Jika Allah menghendaki sesuatu, pasti akan terjadi, dan jika tidak maka sesuatu tidak akan pernah ada. Kelompok ini menyatakan pengetahuan seorang hamba terhadap suatu hukum tidak mutlak menjadikannya meninggalkan penyebutan suatu hal yang buruk, karena ia melihat dirinya sebagai tidak berwujud sama sekali, sedangkan hukum tetap berlaku baginya serta diketahuinya, dan ia dipaksa dan digiring untuk mengikuti hukum itu. Tiada alasan dan kekuatan baginya untuk mengelak, sehingga orang yang melihat hal tersebut telah gugur darinya celaan. Pandangan dan pendapat semacam itu terhadap hadits di atas lebih sesat daripada penolakan yang dilakukan oleh golongan Qadariyah adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir terhadap hadits itu sendiri. Jika pendapat tersebut benar, maka seluruh agama di dunia ini salah, sedangkan takdir itu sendiri dapat menjadi alasan bagi orang musyrik, kafir, dan zalim. Dengan demikian, hukum tidak mempunyai makna, sehingga tidak diperlukan celaan dan cacian terhadap orang jahat atas kejahatannya, orang zalim atas kezalimannya, serta tidak juga diperlukan upaya menjauhkan diri dari kemungkaran. Oleh karena itu, tokoh mulhid ateis Ibnu Sina, di mana ia menyitir orang yang arif tidak akan menjauhi kemungkaran selamanya, karena ia memahami rahasia Allah Ta'ala dalam penetapan takdirnya. Ungkapan seperti itu jelas menyimpang dari ajaran agama dan sunnah Rasulullah. Padahal orang yang paling mengerti rahasia Allah adalah para rasul dan nabinya, dan mereka, para rasul dan nabi itu adalah orang yang paling mengingkari kemungkaran. Bahkan mereka diutus ke dunia ini adalah untuk menentang dan menjauhi kemungkaran. Dan orang yang arif mengerti merupakan orang yang paling getol menentang kemungkaran.
Karena ia memahami hakikat perintah dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah mewajibkannya menjauhi kemungkaran, sedang takdir membantunya untuk menjauhi kemungkaran tersebut. Sehingga dengan demikian itu ia dapat berdiri tegak di atas makam berikut ini. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu pula kami mohon pertolongan. Al-Fatihah 5, dan juga makam. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Hud 123. Dengan demikian, selayaknya kita mentaati perintah Allah, memahami takdir yang telah ditetapkan Allah, serta bertawakal kepada Allah dalam menjalankan perintah Allah. Yang demikian itu merupakan hakikat marifah, ilmu mengenal Allah Ta'ala. Dan orang yang telah sampai pada makam itu benar-benar telah memahami Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang yang mengungkapkan, aku berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dariku, sehingga dengan demikian semua perbuatanku ini merupakan ketaatan. Demikian halnya dengan orang yang mengatakan, meskipun aku telah melanggar perintah Allah, namun dengan demikian itu aku berarti telah mentaati iradah, berkehendak dan kehendak Allah. Dan juga orang yang mengatakan orang yang arif mengerti, tidak akan menjauhi kemungkaran. Karena ia memahami dan mengetahui rahasia Allah Ta'ala yang terkandung dalam takdir. Maka semua orang tersebut berada di luar petunjuk para rasul dan bukan termasuk pengikut mereka. Sebenarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan ihtijai, argumen, mengenai masalah takdir yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang merupakan musuh para rasul. Allah berfirman, orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu pun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kalian mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga kalian dapat mengemukakannya kepada kami? Kalian tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan kalian tidak lain hanya berdusta. Katakanlah, Allah mempunyai alasan yang jelas lagi kuat, maka jika Allah menghendaki pasti Allah memberi petunjuk kepada kalian semuanya. Al-An'am 148-149. Allah juga berfirman, dan orang-orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Allah, baik kami maupun bapak-bapak kami. Dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikian juga yang diperbuat orang-orang sebelum mereka, maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanat Allah dengan terang. Al-Nahl 35. Selain itu Allah juga berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada kalian, maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Allah akan memberinya makan, tiadalah kalian melainkan dalam kesesatan yang nyata. Yasin 47. Dalam surat yang lain Allah juga berfirman, dan mereka berkata, jikalau Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang hal itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka. Al-Zukhruf 20. Itulah 4 surat yang di dalamnya Allah menceritakan kisah ihtijai, memberi argumen terhadap takdir Allah yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah. Tokoh dan imam mereka yang paling utama dan terdepan adalah iblis, di mana ia berihtijai, berargumen kepada Allah dalam hal takdir yang telah ditetapkan Allah. Iblis berkata, ya Tuhanku,
Karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Ayat Hijr 39. Jika ada yang mengatakan, sebagaimana telah diketahui melalui nas dan logika tentang kebenaran ungkapan mereka orang-orang musyrik, yang mereka mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan Allah. Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Allah, baik kami maupun bapak-bapak kami. Jikalau Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah para malaikat. Sesungguhnya apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah ada. Bukankah Allah telah berfirman, dan jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Al-An'am 112. Allah juga telah berfirman, kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Al-Sajdah 13. Lalu bagaimana mereka, orang-orang musyrik itu dikatakan berdusta dan tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, serta diklaim sebagai orang yang menduga-duga, padahal mereka berada dalam kebenaran. Di lain pihak, Ahlus Sunnah secara keseluruhan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya tidak ada seorang pun yang menyekutukan Allah. Tidak ada juga orang yang kufur kepada Allah, serta tidak ada orang yang melanggar perintah Allah. Lalu mengapa mereka masih juga ditentang dalam mengungkapkan kebenaran tersebut? Mengenai pandangan di atas dapat dikatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari apa yang mereka, orang-orang musyrik, katakan itu, karena mereka dalam keadaan benar-benar berdusta. Dan Allah tidak akan mengingkari mereka jika saja mengungkapkan kejujuran dan kebenaran. Allah mengingkari kebatilan yang terselubung dalam ungkapan mereka tersebut, karena sebenarnya mereka mengungkapkan hal itu tidak untuk menguatkan atau menegaskan takdir yang telah ditetapkan Allah, ketuhanan, keesaan Allah, serta kebutuhan diri mereka kepada Allah, keharusan bertawakal dan memohon pertolongan kepada Allah. Jika saja ungkapan mereka itu dimaksudkan untuk menegaskan hal tersebut, maka mereka dapat dibenarkan. Tetapi sayangnya mereka ungkapkan hal tersebut dengan maksud untuk menentang syariat peraturan Allah dan menolak mentaati perintahnya. Mereka menentang syariatnya dan menolak perintahnya itu dengan mengungkit takdir dan ketetapan Allah. Mereka ini beritijai, berargumen dengan kehendak Allah Azza wa Jalla secara umum dan takdir yang diridai dan diizinkan Allah. Maka dengan demikian itu mereka telah memutarbalikannya serta membuatnya rancu, di mana mereka menjadikan perintah Allah bertentangan dengan takdir yang ditetapkan Allah, serta mengemukakan bahwa hal tersebut telah menjadi kehendak Allah dan ketetapan Allah. Mereka juga menyatakan bahwa mereka dapat beralasan kepada para rasul dengan qada, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan qadar, sesuatu yang ditentukan Allah sejak azali, yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kesesatan mereka ini telah diwarisi dan diteruskan oleh beberapa kelompok manusia yang mengaku telah mencapai hakikat dan marifat pengenalan. Mereka mengatakan, orang yang sudah sampai pada makrifat jika sudah melihat hukum, maka telah gugur darinya celaan. Mengenai ungkapan yang membingungkan tersebut, Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Ansari pernah menyinggungnya, di mana dalam buku Manazilus Sairin, bab taubat, ia pernah mengatakan, dalam taubat terdapat 3 hal. 1.
Kita harus melihat pada kejahatan dan permasalahan yang ada sehingga kita mengetahui tujuan Allah dalam hal itu, di mana Allah membiarkannya berbuat kejahatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan hambanya membuat dosa untuk salah satu dari dua makna, yaitu untuk mengetahui pelajaran yang terdapat pada kada sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan yang telah ditetapkannya itu, kemuliaannya untuk menerima alasan dari hamba yang melakukan kejahatan itu, dan kemurahannya untuk mengampuninya. Makna yang kedua adalah untuk menegakkan alasan keadilannya, sehingga Allah akan memberikan hukuman atas dosa yang dilakukan seorang hambanya melalui alasan Allah tersebut. 2. Perlu diketahui bahwa orang yang berusaha memahami sunnah Allah tidak secara langsung memberikan kebaikan baginya, karena ia berjalan di antara menyaksikan pemberian dan mencari aib bagi dirinya sendiri. 3. Adalah bahwa musyahadah, penyaksian, seorang hamba terhadap hukum tidak menjadikannya meninggalkan upaya menyebut baik pada kebaikan atau menyebut buruk pada keburukan. Ungkapan terakhir di atas secara lahiriah melarang penyebutan baik pada yang baik dan penyebutan buruk pada yang buruk. Sedangkan syariat secara keseluruhan dibangun di atas dasar penyebutan baik pada yang baik dan penyebutan buruk pada yang buruk. Bahkan sebaliknya, pengetahuan seseorang akan hukum menambahnya semakin yakin untuk menyebut yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk. Setiap kali marifatnya, pengenalannya akan Allah, asma, nama-nama, sifat, dan perintah Allah meningkat, maka akan semakin teguh keyakinannya untuk menyatakan yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk.